Bentrok antara warga desa Sarirejo, Medan Polonia dengan TNI Angkatan Udara melahirkan protes serius dari berbagai pihak. Perilaku TNI yang membubarkan paksa aksi demo warga, melakukan sweeping hingga ke pemukiman penduduk, serta perusakan inventaris masjid menjadikan masalah ini berkepanjangan. Selain warga yang menjadi korban luka-luka, ada 2 jurnalis yang ikut menjadi korban. Demo wartawan di banyak kota menjadikan kasus untuk sebagai kado pahit saat berlangsungnya peringatan ke-71 kemerdekaan Indonesia. Rekaman CCTV masjid memperlihatkan perilaku buruk TNI di sebuah masjid di desa Sarirejo itu. Wartawan TV Saiful Hadi melakukan wawancara dengan anggota Komnas HAM yang membidangi pemantauan dan penyidikan, Natalius Pigai. Natalius berkunjung ke Medan Kamis siang bersama Endang Sri Melani dan Kawiji, keduanya staf pada Komnas HAM. Kami menyampaikan keprihatinan ya atas peristiwa yang terjadi sebelum 17, di mana pada saat semua rakyat Indonesia ini mau menyambut Hari Raya Proklamasi 17 Agustus, tapi di tengah-tengah gegap kita ini ada rakyat kita yang jadi korban. Ada pekerja jurnalistik juga yang jadi korban. Kemudian pada saat peristiwa itu terjadi, kan kami mendapatkan informasi peristiwa itu menjadi besar karena mendapat perhatian dari rakyat Indonesia. Ya, teman-teman jurnalistik juga menyampaikan, mempublikasikan peristiwa tersebut. Lalu ada beberapa orang, termasuk tokoh-tokoh politik DPRD, baik itu dari pekerja jurnalistik sendiri, masyarakat meminta Komnas HAM turun untuk melihat fakta peristiwa di lapangan. Tanggal 16 kami menerima pengaduan dari keluarga korban, yaitu masyarakat Sarirejo, di mana ada peristiwa tersebut menyebabkan keluarga mereka mengalami penganiayaan yang diduga dilakukan oleh TNI Angkatan Udara dan Armet ya. Karena itu berdasarkan itu kami akan melihat ada 3 peristiwa penting. Peristiwa yang pertama adalah adanya tindakan dari aktor negara atau pemerintah, di mana Angkatan Udara diduga dilakukan oleh Angkatan Udara dan Armet kepada masyarakat. Ya, adanya tindakan. Apa yang menyebabkan? Mengapa mereka lakukan? Nah, itu pasti kita lihat. Yang kedua, ada peristiwa di mana wartawan pekerja jurnalistik juga kena. Ya, kita akan mencari tahu. Yang pertama adalah dari tindakan yang dilakukan terhadap pekerja jurnalistik. Yang kedua itu apakah berorientasi untuk mengekang kebebasan pers. Ya, karena bagaimanapun juga pers itu telah mengantarkan demokratisasi di negeri ini kurang lebih selama 16 tahun reformasi. Ya. Karena itu tentu pekerja pers harus dilindungi, dihormati, dihargai, ditempatkan sebagai elemen penting yang mengantarkan perubahan-perubahan demi perubahan Indonesia. Karena itu kami sangat prihatin dengan di mana 2 orang pekerja pers menjadi korban. Karena itu kami akan cari siapa pelaku, apa motifnya. Motifnya berorientasi pada pengekangan kebebasan pers, ataukah memang karena mungkin dianggap sebagai warga biasa. Itu kita akan tanya kepada orang yang diduga sebagai pelaku. Lalu yang ketiga yang kami mau lihat itu adalah asal peristiwa ini disebabkan karena ada perebutan lahan. Tahun depan kami akan menyampaikan. Tentu basis pemantauan penyelidikan ini merupakan tugas rutin Komnas. Jadi nanti hasil data, fakta, informasi itu menunjukkan apakah terbukti terjadi, siapa yang melakukan, apa motifnya, hukuman, proses hukum yang dijalankan harus apa, solusi yang diambil atas persoalan tanah apa, termasuk bagaimana supaya memberi ruang bagi pekerja jurnalistik untuk bisa melaksanakan pekerjaan pada memastikan adanya jaminan kebebasan pers. Saiful Hadi, Farhan Tanjung,
Masnal Rifai, TVmu memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Yang pertama adalah dari tindakan yang